Perkenalkan, nama saya Khadijatul Wahidah Rizkana Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi umurihi fid dharaini amin. Ahamul hawaditsil waqi'ah fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. As-sanatul ula min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama dari usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhihi sanati ja'at Halimatus Sa'idah ila Makkah wa khadathu sallallahu alaihi wasallam ila Bani Sa'ad. Pada tahun ini Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah dan membawa beliau sallallahu alaihi wasallam ke Bani Sa'ad. Wa fi sanati tsaniyah, dan di tahun kedua Wulida Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lahir. Wa fi sanati tsalitsah, dan di tahun ketiga waqa hadisul syaqa sadrihi syarifah wa qila fi rabi'ah wa qila fi khamisah. Datang cerita yang mana dada Nabi dibelah kali malaikat dua. Kejadian itu pada tahun keempat, ada pendapat lain di tahun kelima. Wa fi sanatil khamisah, dan di tahun kelima wadathu Halimatu ila ummihi, yang mana Halimah mengembalikan Nabi SAW kepada ibunda beliau. Wa fi sanati sadisah, dan di tahun ke-6 kharajat bihi ummuhu li ziyarati akhwalihi Bani Adi bin Najjar bil Madinah. Wa fi hadhihi sanati tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam bil abwabi 'indahu 'audatiha. Ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam pergi berziarah pada paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu, yakni Bani Adi bin Najjar di Madinah. Pada tahun ini ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di Abwa ketika hendak kembali ke Mekah. Wa fi sanati saminah, dan di tahun ke-8 tufi Jidda Abdul Muthalib ala aksar aqwal. Kakek beliau Abdul Muthalib meninggal. Wa taqalat kafara ila ammah Abi Thalib, dan tanggung jawab pengasuh berpindah ke paman beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Thalib. Wa fi sanati tasi'ah, dan di tahun ke-9 kharaja sallallahu alaihi wasallam ma Abi Thalib ila Syam litijarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam untuk berniaga bersama Abu Thalib. Wa fi sanati salisati asyrah, dan di tahun ke-13 Wulida Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir. Wa fi sanati rabi'ah asyrah, dan di tahun ke-14 kanat haraba fijar baina Kananahu wa Qais. Terjadi perang Fijar antara kabilah Kinanah dan kabilah Qais. Wa qada hadratus sallallahu alaihi wasallam hadi harab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat dalam perang ini. Wa samaitu halba fajar law fi syahril haram. Dinamakan perang Fijar karena terjadi di bulan haram. Wa fi nafsi sana waqa'a qudu bi ba'dhi fa qila sami bidzalika li annahu hadrahu jama'ah min Jurhum kulla wahid minhum yasma'u fadl. Pada tahun ini juga terjadi perjanjian Fudul. Dinamakan demikian menurut cerita karena perjanjian dihadiri segolongan kabilah Jurhum yang masing-masing orangnya bernama Fal. Wa qad halifat Quraisy fi dar nadwah
wadfa'u ala atmi yamna'una dhalim minal dhalam. Orang-orang Quraisy mengikat perjanjian di sebuah balai pertemuan dan bersepakat bahwa mereka akan mencegah orang dhalim dari kezalimannya. Wattafaqu ala dzalika fiddar Abdullah bin Jad'an wa qala sallallahu alaihi wasallam laqad syahidtu fi dari Abdillah bin Jad'an hilfa wa hadartuhu fi dari ibni Jad'an humhun am walau du'itu lahu la ajabtu. Mereka melakukan itu di rumah Abdullah bin Jad'an. Nabi SAW bersabda, saya berkait keberadaan saya pada perjanjian yang saya hadiri di rumah Ibnu Jad'an. Tidak suka ditukar dengan unta-unta pilihan, dan seumpama saya diundang untuk perjanjian itu, maka akan saya sambut. Wa fi sanati khamisa wal ishrina, dan di tahun ke-25 kharaja sallallahu alaihi wasallam Maisarah fi tijarah Sayyidah Khadijah qabla an yatazawjuha bisyahrina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama masyarakat pergi ke Syam dalam rangka meniagakan dagangan Khadijah sebelum beliau memperistinya dalam 2 bulan. Wa fi hadisana tazawj sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah. Pada tahun ini juga Rasulullah memperisti Khadijah. Wa fi sanati salasin, dan di tahun ke-30 ulida Ali bin Abi Thalib fi Ka'bah. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah. Wa fi sanati arba' wa salasina, dan di tahun ke-30 ulida Muawiyah bin Abi Sufyan wa Mu'adz bin Jabal. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir, demikian pula Mu'adz bin Jabal. Wa fi sanati khamisa wa salasina, dan di tahun ke-35 Zaharat akbar Dhuhuruhu sallallahu alaihi wasallam washtarahat barakatahu wa amanatahu. Wa fi hadis sanati wulidat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Kabar-kabar tentang kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai naik ke permukaan Rokah, dan amanah beliau pun mulai masyhur. Pada tahun ini pula Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an dilahirkan. Wa fi hadis sanati hada maskuraish Ka'batu wa banatiha wa hukmuhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yata'ajar aswad mahalah fi hakum fihim bil rada wal adab idza basatara wa wata'al hajar fihi wa amru arba'ah min rawasa'ahum am yahmaluhuma ila mutahimal hajar summa aqadah bida karimah al-mubarakah wa wadahu fi mawdu'ah. Pada tahun ini juga orang Quraisy merobohkan Ka'bah serta membangunnya kembali dan menjadikan Rasulullah sebagai juru putus dalam permasalahan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka Rasulullah memutuskan hukum pada mereka dengan hukum yang bisa diterima dan adil, karena Rasulullah SAW menggelar ridha pakaian atas semacam selendang selimut luar untuk badan bagian atas,
milik beliau dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian menyuruh 4 orang besar Quraisy untuk mengangkatnya bersama-sama sampai mencapai tempat Hajar Aswad tersebut. Lalu beliau mengambil dengan tangan mulia beliau dan meletakkan di tempatnya. Wa fi sanati samina wa salasina, dan di tahun ke-38 kanat irhasat wa hiya maqdaman nubuwah fa kana yara dawu wan nur wa yasma wa la yara ahada wa kana yaqul wa fi Hira. Terjadi irhasyat, beberapa tanda kenabian tersebut bahwa beliau melihat cahaya dan sinar, mendengar suara, tetap tidak melihat seorang pun, tetapi tidak melihat seorang pun. Beliau juga berhalwat di Gua Hira. Fi arba'in, dan di tahun ke-40 Ja'at Al-Amin Jibril birisalatil Malikil Jalil wa kana mabada nubuwah fiha dzikra yaumul isnain. Datanglah Al-Amin Jibril alaihissalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah dari diraja dan Maha Agung Allah Azza wa Jalla. Permula kenabian itu tersebut terjadi pada hari Senin. Wa fi sanati ula minan nubuwah, tahun pertama kenabian, aslamtu Khadijah wa Ali wa Zaid bin Haris wa Abu Bakar. Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah dan Abu Bakar masuk Islam. Wa fi sanati salisa minan nubuwah, dan tahun ketiga kenabian, kana idhar dakwah ila Allah ta'ala li nuzula qawlahu subhanahu fasta bima tu'muru wa arid anil musyrikin. Ayat Quran surat Al-Hijr ayat 94. Terjadi dakwah kepada Allah dengan terang-terangan karena turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Falamma nadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumihi bil Islam lam ba'at minhu qaumuhu wa lam yarat alaihi hatta tukiru hamduhum wa abihim. Maka ketika Nabi mengundang dakwah Islam kepada kaum beliau, mereka berniat menjauhi dan tidak pula menolak beliau, sampai beliau SAW menyebut-nyebut Tuhan mereka dan memuncang mereka. Wa hadaba alaihi Abu Thalib wa khawfaf anhu wa tanabada qaum wa nada ba'duhum ba'da wa tamartuhu Quraisy ala minal Islam minhum wa yaftanunahum andamihi. Tetapi Abu Thalib bersimpati menyayangi Nabi SAW sehingga permasalahan menjadi ringan. Kaum Quraisy saling berselisih, lalu satu sama lain duduk bersama dan berkomplot bahwa orang yang masuk Islam dari kalangan mereka bakal mereka siksa serta meneror keyakinan agamanya. Fabainama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi nafara yasalluna fi sya'ab min syu'ab Makkah iddakhara alaihi nafara min musyrikin wa hum yasallu fa'abu alaihim ma yasna'u hatta qataluhum fadrabu sa'idu yawmaini rajulun minal musyrikina bil hayy ba'ir fasajah fakana awala amri Islam. Maka ketika suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sholat bersama beberapa orang-orang di jalanan lereng-lereng Mekah, tiba-tiba muncul segerombolan kaum musyrikin. Padahal Sa'ad bersama kelompoknya tersebut sedang melakukan sholat.
Kemudian segerombolan itu mencela saat bersama teman-temannya akan pekerjaan yang mereka lakukan sehingga terjadilah perkelahian. Saat itu di tempat saat itu sempat terkena pukulan rahang unta dan terluka, dan itulah darah pertama yang tumpah dalam membela Islam. Wa mana Allah Ta'ala rasuluhu bi ammahu Abi Talib wa bani Hashim ghairu Abi Lahab wa bani Muttalib faramahu Walid bin Mughirah bil sahar wa taba'ahu qawmuhu ala dhalik fanazala fi Bismillahirrahmanirrahim Darni wa ma khalaqtu wahidan. Ayat Al-Qalam ayat 44 surat Al-Qalam. Allah Ta'ala menjaga Rasulnya lewat paman beliau Abu Talib dan Bani Hashim serta Bani Muttalib. Walid bin Mughirah menuduh beliau melakukan sihir. Tuduhan yang dia lakukan diikuti oleh kaumnya. Maka mengenai diri Walid itu turunnya ayat, yaitu biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri, dan beberapa ayat selanjutnya. Wa fi nafaril ladzi taba'u alaihi qauluhu ta'ala, dan tentang kelompok yang mengikuti Walid itu firman Allah Ta'ala, alladzina ja'alul qur'ana 'ini, ayat 91 Quran surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alul qur'ana 'ini, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Wa fi sanati khamisa minan nubuwah, dan di tahun kelima kenabian, wulidat Aisyah radhiyallahu an, lahirnya Aisyah radhiyallahu an. Wa fi hadis sanati kanat hijra ula ila Habasyah wa qad kharaja ila ula sara ahad asyara rajula wa arba'u naswa minhu Utsman bin Affan wa mar'at Suraqah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ummu Salamah allati sarat ummul mu'minin akhir wa kan alaihi Utsman bin Mas'ud. Pada tahun ini terjadi hijrah pertama ke negeri Habasyah. Pada gelombang pertama 11 orang laki-laki, 4 orang wanita berangkat secara rahasia. Di antara mereka Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Salamah yang pada akhirnya menjadi istri Rasulullah. Bertindak sebagai penanggung jawab adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Mas'ud. Summa kharaja Ja'far bin Abi Talib wa tatabi' muslimin hatta balagu isnai wa samanina rajulan sawa nisa wal sabyan wa qad akramahum Najasi. Summa raja'a ba'duhum ila Makkah wa baqi min al-baqi ila an hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah fahajaru ilaiha. Kemudian pada tahap selanjutnya berangkatlah Ja'far bin Abi Talib dan berbondong-bondonglah muslimin yang hijrah hingga mencapai 82 laki-laki. Selain wanita dan anak-anak, mereka dimulaikan Raja Najasyi. Kemudian sebagian dari mereka kembali ke Mekah dan sebagian lagi tetap di sana sampai Nabi
berhijrah ke Madinah. Lalu mereka berhijrah ke Madinah. Wa fi hadisana matat sumiyat ummu Ammar bin Yasar wa hiya ula syahida fi Islam. Pada tahun ini juga Sumiyah ibu Ammar bin Yasar meninggal. Dialah wanita pertama yang mati syahid di Islam. Wa fi sanati sadisa minan nubuwah, tahun ke-6 kenabian, aslama Hamzah bin Abdul Muttalib ammahu radhiyallahu an. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana azzafata fi Quraisy wa asyada sakinah fa'azabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa anhu Quraisy qalilah. Masuk Islam, dia adalah orang pemuda yang paling mulia dan kuat di kalangan orang Quraisy dan juga paling besar gengsinya. Maka dengan Hamzah, Nabi SAW menjadi mulia dan kuat. Orang Quraisy pun sedikit menahan diri. Summa aslamu Umar bin Khattab ba'da Hamzah radhiyallahu an bisalasati ayat bidu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ayyidi al-Islam bi Abi Jahl bin Hisham atau bin Umar bin Khattab. Lalu disusul Umar bin Khattab masuk Islam setelah Hamzah radhiyallahu anhu dengan terpaut 3 hari. Hal itu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Wa fi kitab Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Hakim disebut Allahumma ayyidni bi Umar bin Khattab. Wahai Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab, tanpa beliau menyebut Abu Jahal dalam doa beliau. Walam yadhkaru Abu Jahal fi du'aih wa kana Bani Mas'ud radhiyallahu an yaqulu ma kana naqdaru an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslamu Umar radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami tidak pernah mampu sholat di sekitar Ka'bah sebelum Umar radhiyallahu an masuk Islam. Wa fi sanati sabi'ah min nubuwah, tahun ke-7 kenabian, ijtami'at Quraisy wa ta'ahadu ala Qadi'ah bin Hashim wa Bani Muttalib muqati'atahum fil ba'i wa syara wa nikah wa ghaira dhalik. Fakatabu bidzalika sahifa bi khat Mansur bin Akramati fasullat yadah wa qalahuha fi jawfal Ka'bah wa lamma tamma dhalik in jaza Banu Hashim wal Muttalib fi ila Sya'ban wa Syu'ab ila Talib. Orang-orang Quraisy berkumpul dan mengikat perjanjian untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib serta tidak mengadakan hubungan dengan mereka dalam jual beli, pernikahan dan lain-lain. Mereka menuliskan isi perjanjian tersebut di sebuah lampiran yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah, maka tidak, dan kemudian tangannya lumpuh. Mereka menggantungkan lampiran itu di dalam Ka'bah. Setelah hal demikian sempurna terjadi, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib bergabung ke sebuah celah bukit Syi'ib, yakni Syi'ib Abi Thalib. Waqad laqiya muslimun min ta'abi wal ju'i ma la yatahmalu washtamara hadha hasar nahwa salasa sini hatta jahda
wa kanu la yasla ilaihim syai'illa sara summa ijtama'a khamsa nafara min sadat Quraisy ala naqadha khas sahifa wahtukaha. Kaum muslimin betul-betul mengalami kesusahan dan kelaparan yang tidak tertanggungan. Pemboikatan ini berlangsung selama kira-kira 3 tahun sampai kaum muslimin merasa sangat payah. Mereka tidak mendapatkan pasokan dari luar apapun kecuali secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya bersepakat 5 orang pemesan Quraisy untuk membatalkan isi lampiran perjanjian tersebut dan memusnahkannya. Wa fi hadis sanatin khasalat waqa'ah bu'as wa huwa isma hasnal usi bi harba ani ma bainahu wa baina Khazraj. Pada tahun ini juga terjadi peristiwa perang Bu'ath, adalah nama sebuah benteng milik suku Aus. Di sini terjadi perang besar antara suku Aus dan suku Khazraj. Wa fi sanati samina minan nubuwah, tahun ke-8 kenabian, nazalat surah Rum wa sababuha nuzuluhu, turun surat Al-Rum dan sebetulnya adalah tersebut bahwa terjadi peperangan antara orang Persia dan orang Romawi. Wakana muslimin ya buni qala bahrum lakunihim wa iyahum ahlul kitab wa fali awal liqa wal batsrum fanazalat ayat tabairi dalik wa takhabara annahum sayaghlabun. Sedang orang-orang musyrik senang sekali apabila orang Persia menang, karena orang-orang musyrik dan orang Persia sama-sama ummiyin, buta huruf, juga karena orang Persia beragama Majusi. Sedang orang-orang Islam menyukai kemenangan orang Romawi karena mereka dan orang Romawi sama-sama ahli kitab. Di awal pertempuran, orang Romawi kalah, kemudian turunlah surat Ar-Rum yang menerangkan kekalahan tersebut, juga mengabarkan bahwa orang-orang Romawi akan mengalami kemenangan. Wa fi sanati tasi'ah minan nubuwah, tahun ke-9 kenabian, kharaja sallallahu alaihi wasallam huwa wa ahluhu min qasari Syam wan qadat sahifah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau keluar dari pemboikatan jalanan bukit dan dihapus perjanjian boikot. Wa fi nafsana kana insyaqa qamara lahu Shallallahu Alaihi Wasallam wa hiya mu'jizah sama wa ya lahu lam takun li ghairihi min ihwanahum mursalin. Pada tahun ini juga terjadi peristiwa terbelalnya rembulan. Ini merupakan mukjizat bagi Nabi yang tidak pernah dimiliki oleh para rasul lainnya. Wa fi sanati asyirah minan nubuwah, tahun ke-10 kenabian, mata'anhu Abu Talib fashdada khazanahu sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib wafat meninggalkan Rasulullah yang menyebabkan beliau sangat sedih. Summa mata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ba'dahu bi salasati ayyam. Fatadha'af hazanahu sallallahu alaihi wasallam wa lidzalika kana Rasulullah alaihi wasallam yasmi hadami ama hazan. Lalu wafat pula Sayyidah Khadijah radhiyallahu an selang 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, maka bertambah-tambah kesusahan beliau
Rasulullah, karena itulah beliau menamakan tahun ini dengan Amul Husni, tahun kesusahan. Wa fi hadis sanati tazawwaj sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zama'ah radhiyallahu anha wa dakhala alaihi bi Makkah qad ala Aisyah radhiyallahu anha. Pada tahun ini pula Rasulullah memperistri Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Rasulullah mengawali Saudah di Makkah. Wa fi hadisana kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Saqif ahli Taif wa hadahu fa aqama biha syarayat'uhum wa awli ida syadida wa liqa minal ta'ri wal tabkid wal istihazah ma la yatahmalu. Beliau juga melakukan akad nikah terhadap Aisyah radhiyallahu an. Juga dalam tahun ini beliau radhiyallahu an pergi seorang diri ke kaum Saqif penduduk Taif. Beliau bermukim di sana selama 1 bulan untuk mengajak mereka masuk Islam. Tetapi Rasulullah mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan serta menemui hinaan, cercaan, dan menjadikan bahan tertawaan yang tak tertanggungan. Wa fi sanati hadi asyra minan nubuwah, tahun ke-11 kenabian, ijtihad sallallahu alaihi wasallam fi arda nafsahu ala qabail fi mujami'ahum fil mausam min wa araf wal aswaq al mashhur. Rasulullah berusaha menawarkan diri untuk diterima dakwahnya pada suku-suku di tempat-tempat perkumpulan dan pertemuan mereka, yaitu Mina, Arafah, dan pasar-pasar masyhur. Wa fi hadisana kana ibada Islam an Ansar falki minhum 6 nafar min Khazraj inda Aqaba fa aminu wabah. Pada tahun ini pula terjadi permulaan Islamnya sahabat Ansar. 6 orang Ansar dari kabilah Khazraj bertemu beliau di Aqabah. Mereka pun beriman pada Nabi SAW. Wa fi hadis sanati qadamu alaihi jin nasibin wa hiya madinati bisyam wa kanu 9 nafar faminu wa huwa dakarahum biqulahu bismillahirrahmanirrahim wa in sarafna ilaika nafaram minal jinni. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29. Pada tahun ini juga datanglah sekelompok jin dan nasibin sebuah kota di Syam pada Nabi. Mereka ada 9 jin. Kemudian mereka beriman pada Nabi Allah Ta'ala menyebut mereka dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika kami mendapatkan segerombolan jin kepadamu. Wa fi sanati saniyah asyrati minan nubuwah, dan tahun ke-12 kenabian, Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa summa ila samawat ala ila ma la ya'lamuhu illallah. Terjadi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke beberapa langit yang tinggi sampai batas yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Wa asbat ra'utahu lahu lailati jamahiru sahabati wal ulama min ghairi adraka wala ihta wala takhif bihad wala intaha. Mayoritas sahabat dan ulama menetapkan melihatnya Nabi pada Allah Ta'ala pada malam itu dengan tanpa idrak, penglihatan
identifisir tanpa ihtihad peliputan, tanpa tahqiq bil had batas suatu bentuk seperti apa, dan tanpa intihak sampai batas tertentu. Wa farada alaihi wa ala amati haqqa subhanahu fi hadhi muqam sholawat khamsa, dan Allah Ta'ala pada kesempatan itu mewajibkan sholat 5 waktu pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Wa fi hadhi sanatika nasbiya'ah aqaba saniyah li fiha min ansar isni asyara rajulan. Pada tahun ini juga terjadi bai'ah Aqabah yang kedua. Dalam bai'ah itu Nabi bertemu 12 sahabat Ansar. Wa fi sanati salisa asyra minan nubuwah, dan di tahun ke-13 kenabian terjadi bai'ah Aqabah ketiga. Kanas bai'ah Aqabah salisah ya wa huwa fi haqiqah salisa ijtama'i indal Aqabah, yang pada hakikatnya bai'at Aqabah adalah pertemuan ketiga di dekat Aqabah. Li fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu wasab'ina rajulan wa ammaru ataini min al-aswus wal khazraj fabai'ahum wa ja'ala alaihi isna asyara nakibah. Di sana beliau bertemu 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita dari kalangan Aus dan Khazraj. Beliau membaiat mereka dan mengangkat 12 nakib pemimpin untuk mereka. As-sanatu ula minal hijrah an-nubuwah wa hiya sana salisa asyra minan nubuwah. Tahun ini sebenarnya adalah tahun 13 dari kenabian. Wa fiha hajara sallallahu alaihi wasallam ila Madinah Munawwarah. Hijrah beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Bahkan qad balagha salasa wa khamsina sana, dan saat itu umur beliau mencapai 53 tahun. Wa kharaja min Makkah ila Madinah yaumul isnain li samanin khaluna minar Rabi'ul Awal. Pada beliau berangkat dari Makkah ke Madinah pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Wa dakhala Madinah yaumul isnain luhalis ta'asyara khalas min Rabiul Awal ala masyhur. Beliau tiba di Madinah pada Senin pagi menjelang siang tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur. Wa fi sahabatihi Abu Bakar Siddiq, ikut menemani beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana dalilu Abdullah bin Uraikid, bertindak sebagai petunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraikid. Wa nazala fi dari Abi Ayyub, beliau sungguh di rumah Abi Ayyub. Wa fiha tama bina'i masjid Quba wa bina'i masjidil Anwar wa masakinuhu sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini terjadi pembangunan masjid Quba dalam pembangunan masjid Al-Anwar serta kediaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha tamas al-mu'akhah, pada tahun ini terjadi musakhat, salinan persaudaraan. Tiap individu diikatkan persaudaraan dengan satu individu lainnya. Alal haq, berdasarkan hak, wal mawasa, saling membantu, wal tawaris, saling mewarisi, baina muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar. Wa kanu tis'ina rajulan, ketika itu jumlah mereka 90 orang. Min kulli ta'ifah khamsah wa arba'un wa kila mi'ah wa kanu kadhalika ila an nazala ba'da Badar.
Dari setiap kelompok 45 orang. Keadaan itu berlangsung demikian sampai turun ayat sesudah perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'dahum awla bi ba'di fi kitabillahi minal mu'minin wal muhajirina ila taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitab mastura. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Wa nasakha at-tawaris bil mu'akhah, maka dihapuslah pewarisan berdasarkan murakhah. Wa fiha istikhdam ummu ansa waladaha inda Rasulullah SAW wa umruhu asyara sidin. Pada tahun ini juga ibu Anas menjadikan anaknya sebagai khadim, pelayan khusus secara sukarela pada Rasulullah SAW. Umur Anas yaitu 10 tahun. Wa fiha ja'alas sholah qadara arba'a rakaati wa kanat rakaataini ba'da muqaddimah madinati bisyahri. Pada tahun itu pula sholat tidak dalam perjalanan dijadikan 4 rakaat yang sebelumnya cuma 2 rakaat. Peristiwa itu terjadi setelah 1 bulan kedatangan beliau di Madinah. Wa fiha shalat Jum'ah bi Bani Salim fi tariqa min al-Qaba'i ila Madinah. Pada tahun ini Nabi melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim dalam perjalanan dari Quba ke Madinah. Wa hiya awalu Jum'ah wa awalu khutbah fi Islam. Itulah sholat Jumat yang pertama kali dilakukan, juga khutbah pertama kali yang beliau lakukan dalam Islam. Wa fiha bada'a adzan, dimulainya azan. Wa fiha aslama Abdullah bin Salam masuk Islam. Wa fiha mata an-nakiban As'ad bin Zurarah wal Bara' bin Ma'rur, 2 pemimpin Nakib Ansor meninggal. Wa fiha ba'sa sallallahu alaihi wasallam sariya min salasina rajulan minal muhajirin. Pada tahun ini Nabi mengirim sariyah yang terdiri 30 orang muhajirin. Wa amara alaihi ammahu Hamzah radhiyallahu an. Beliau menjadikan Hamzah radhiyallahu an, paman beliau, sebagai panglima pasukan. Wa qada lahu binafsihi, beliau sendiri yang memasang bendera perang. Wa dzalika fi syahri Ramadan, kejadian itu di bulan Ramadan. Wa kana liwa'an abyad ya'taridu ayra li Quraisy, bendera itu berwarna putih. Mereka didirikan untuk menghadap rombongan dagang orang Quraisy. Fiha Abu Jahal fi salasami'ah rajulan, di dalamnya terdapat Abu Jahal bersama 300 orang. Fabalahu sufa min nahiyati Ais, maka mereka sampai pada pantai dari arah Al-Ais. Falamma tasafu Hijaz bainahu Majdi bin Amri Muhani wa raja'u biduni harb. Mereka berhadap-hadapan dalam formasi barisan perang. Tiba-tiba Majdi bin al-Juhani turun ke tengah-tengah mereka dan menghalangi agar tidak saling berperang. Kemudian para tentara utusan itu kembali dengan tanpa perang.
Wa fiha Bi'sa ibnu Ammah Ubaidah bin Haris radhiyallahu an. Masih pada tahun itu beliau Sallallahu alaihi wasallam mengirim Ubaidah bin Haris radhiyallahu an ila batana Rabi fi Syawal fi sitain au samani rajulan minal muhajirin. Beliau kebagian dalam Rabi pada bulan Syawal bersama 60 atau 80 orang sahabat. Laisa fiha ansor, tanpa ada satu orang ansor. Bahwa awalu bi'sa fil Islam, ini pengiriman pasukan yang pertama dalam Islam. Wa fiha Sariyah bin Abi Waqqas ila Kharar wa bil Hijaz yasubu fil Jahafa fi Aqda fi ashrai rajulan ya'taridu ayra li Quraish fa kharaju ala aqdamahu fasabahuha sabha khamisa fa wajadu ayra qad marat bil ams. Pada tahun ini juga terjadi pengiriman tentara pimpinan Ibnu Abi Waqqas ke daerah Al-Kharar, satu lembah di Hijaz yang bermula di Juhfah pada bulan Zulqa'dah bersama 20 tentara yang untuk menghadang rombongan kafilah dagang berunta milik orang Quraisy. Pasukan tersebut berangkat dengan berjalan kaki, lalu pasukan itu menyerang mendadak pada waktu sebuah malam kelima, tetapi rombongan berunta itu telah berlalu 1 hari sebelumnya. Wa fi hadis sanati aidan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyawarah wa amru bi saumihi wa kanat al-yahudi fi jahiliyah yasumunahu fa'amaru bisumihim. Pada tahun ini pula Rasulullah berpuasa Asyura dan memerintahkan untuk melakukan puasa pada hari itu. Tersebutkan bahwa pada masa jahiliyah orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk melakukannya. Wa fi mata min sunadil musyrikin minal Quraisy As bin Ibnu Wa'il Syami wal Walidi bin Maghayyarah. Pada tahun itu juga beberapa gembong musyrikin dari kalangan Quraisy mati, yakni Ais bin Wa'il Asy-Syahmi dan Walid bin Mughairah. Wa fi sanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua dari hijrah, hawalat al-qiblati ila baitil haram wa dzalika fi nisfu minal sya'ban. Kiblat dialihkan ke Ka'bah Masjidil Haram. Peristiwa itu terjadi pada nisfu Sya'ban. Wa fiha furida shaum Ramadan, dan pada tahun ini puasa Ramadan difardukan. Wa fiha furidat zakat fitri wa zakat al-mal wa masyru'iyatu Id. Pada tahun ini juga difardukan zakat fitrah, zakat mal, dan diisyaratkan salat Id. Wa hiya ghazwah Waddan fi Safar. Pada tahun ini perang pertama yang terjadi. Wa yaqulu laha aidan, disebut juga perang Abar wa ghazwah Abwa, perang Abwa. Wa hiya jabalu baina Makkah wal Madinah, gunung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kharaja sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ya'taridu 'ayra li Quraisy. Beliau keluar memimpin pasukan sendiri untuk menghadang rombongan dagang milik orang Quraisy. Wa ghaba khamsah asyra yauman wa lam yalqa harban. Beliau pergi selama 15 hari dan tidak menemui peperangan. Wa fiha wada abani damrah, pada
ini melakukan perjanjian damai dengan Bani Damroh. Summa ghazwah Buat, kemudian perang Buat. Jabalul Juhainah mina nahiyati Radwah, nama sebuah gunung orang Juhainah berada di arah Radwah. Bainahu wa bainal Madinati arba'ata burud, antara Buat dan Madinah ada jarak 4 burud. Fi Rabi'il Awal fi mi'ataini ya'taridu 'ira fiha Umayyah bin Khalaf. Terjadi pada bulan Rabiul Awal, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 200 orang menghadang rombongan dagang beruntah yang di sana terdapat Umayyah bin Khalaf. Faraja walam yalqa ahadan, beliau kembali tanpa menemui seorang pun. Suma ghaza sallallahu alaihi wasallam datu ushira mawdu'an li Bani Mudlij binahiyati Yanbu fi Jum'adil akhir fi 500 rajulan. Kemudian perang Zatul Usyairah, suatu tempat milik Bani Mudlij di daerah Yanbu, pada bulan Jumadil Akhir bersama 150 orang untuk menghadang rombongan beruntah milik orang Quraisy. Wawada sallallahu alaihi wasallam Bani Mudlij wa raja'a wa lam yalqa qaidan. Namun ternyata kafilah ini telah lewat beberapa hari sebelumnya. Pada kesempatan ini beliau mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij, lalu beliau kembali tanpa menemui seorang pun. Summa ghaza ba'da raju'ihi min ghazwah datu Asyairah yatlubu Qurazi bin Jabir fi igoratihi ala syarhi Madinah. Sekembalinya dari perang Zatul Usyairah, beliau Rasulullah berangkat kembali untuk mengejar rombongan Qurs bin Jabir al-Fihri yang melakukan serangan pada kandang pengembala Madinah. Falam yalhaqahu wa hatta balagha Safwan min nahiyati Badar, sampai beliau tiba di Safwan dari arah Badar. Falam yalhaqah, tetapi beliau tidak mendapatinya. Wa tusamma Badril Ula, dengan pengejaran ini juga disebut dengan Badar al-Ula. Summa suriyat Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu ila Nuhlah. Lalu pengiriman pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Jahsi radhiyallahu an ke daerah Nakhla ala lailatin min Makkah, yang berjarak 1 malam dari Makkah. Fi Rajab fi isna asyra muhajiran yatarasadu Quraisy, pada bulan Rajab bersama 12 sahabat muhajirin demi mengintai orang Quraisy. Famurati bihi ayrahum tuhmilu zabaiban wa azman min Taif. Rombongan ini membawa kismis dan kulit dari Taif. Fiha Umru ni Hadrami, di antaranya rombongan itu terdapat Amru bin Hadrami. Fatasyawiral muslimun waqalu, pasukan muslimin berunding, mereka berkata, nahnu fi akhir yaumi min Rajab fa inna nahnu qatilnahum hita kuna harmati syahr wa inna taraknahum al-lailati dakhalu haram Makkah.
Kita berada di penghujung bulan Rajab. Bila kita memerangi mereka, berarti kita merusak kehormatan bulan Rajab. Namun, bila kita biarkan mereka malam ini, mereka akan masuk tanah haram Mekah. Fajama'u ala kitalhum faqatalu amran wasta'saru asiran wa haraba min harab wastaqu 'ira fakanat awalu ghanimah fil Islam. Lalu pasukan muslim sepakat untuk menyerang mereka, sekaligus berhasil membunuh Amr dan menawan 2 tawanan. Dan sebagian dari rombongan Hafilah melarikan diri. Mereka akhirnya menggiring unta-unta tersebut. Itulah rampasan orang pertama dalam Islam. Faqasamuha bi ibnu Jahshi wa wazala khamsu min dalika qabla an tufaradu wa yaqulu bal qadamu bil ghanimah kulluha. Qala Nabi ma amartukum bil qitali fi syahril haram. Ibnu Jahsi pun membaginya dan menyisakan seperlima, padahal hal tersebut sebelumnya turunnya ayat yang mewajibkan mengkumus seperlima bagi yang berhak. Menurut satu pendapat tidak demikian, akan tetapi mereka mengaturkan seluruh ghanimah. Akan hal ini Nabi bersabda, saya tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan haram. Fakhara amara usairaini wal ghanimah hatta raja'a min badar faqasamuha ma'a ghanamimahu. Lalu beliau menunda masalah 2 tawanan dan rampasan perang beliau kembali dari perang Badar. Kemudian beliau membaginya bersama rampasan orang Badar. Fatukalimu Quraisy bi anna Muhammadan safaka ad-dam wa akhadmal fi syahril haram. Orang Quraisy berkomentar akan hal di atas bahwa Muhammad menumpahkan darah dan merampas harta di bulan haram. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddu an sabilillahi wa kufran bihi wal masjidil haram wa ihraju ahli min akbar 'indallah wal fitnatu akbaru minal qital wa la yazaluna yuqtilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'un wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Summa ghaza nahiyata Juhainah lil nisfu min Sya'ban. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin serangan ke daerah Juhainah pada pertengahan Sya'ban. Wa fi sabil ashrah min syahri Ramadan yaumul jum'ah minal hadi sanati kanat ghazwa Badar kubra. Dan pada bulan Ramadan tanggal 17 hari Senin pada tahun ini terjadilah perang Badar kubra. Wahya mu'arakatu hasimah allati tuqarraru masir al-ummah islamiyah. Perang Badar adalah perang sengit yang menentukan wujud tidaknya umat Islam. Wa 'alaiha yatawaqqafu masir insyan maknawi. Pada perang ini pula digantungkan apa yang akan terjadi pada manusia secara maknawi.
haddatsa fatuhati wa intisarat wa kullu ma qama min dawla wa hukumat wa daina lil fathi mubin fi maidan badar walidhalika samillahu hadda ma'rikah bi segala hal yang terjadi setelah berupa penaklukan dan kemenangan-kemenangan lain. Demikian pula berdirinya negara-negara dan pemerintahan Islam yang seluruhnya berhutang dan berpulang pada kemenangan spektakuler di medan Badar ini. Karena itulah Allah Ta'ala menamai pertempuran ini dengan Yaumul Furqan. Bil Yaumul Furqan, hari penentuan. Faqala, berfirmanlah dia, Bismillahirrahmanirrahim, ya kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumul furqani yaumul jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Quran Surat An-Anfal ayat 41. Wa kana min khabar al-ghazwah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah peperangan tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Abi Sufyan bin Harb mendengar Abu Sufyan bin Harb muqabilan min Syam fi aira adima li Quraisy bersama rombongan niaga beronta besar milik orang Quraisy, fiha amwaluhum wa tijaratihim wa kanat harb qaimati baina muslimin wa baina Quraisy musyrikin. Di antara kisah peperangan tersebut adalah bahwa Rasulullah mendengar bahwa Abu Sufyan bin Harb datang dari Syam bersama rombongan niaga beronta yang besar milik orang Quraisy. Di sana terdapat harta-harta dan barang niaga milik mereka. Tersebut pula bahwa sebelumnya perang masih terus berlangsung antara orang muslimin dan orang musyrikin. La ta'alu Quraisy fi muharabah al-Islam. Orang Quraisy selalu memerangi Islam. Wasadu an sabilillah wa iqamah su'ubat lil muslimin. Quraisy menghalang-halangi jalan Allah dan menciptakan kesulitan bagi kaum muslimin. Wa kana tablidu amwalakum wa kullu ma tamlikahu man hawla wa tul wa min silahi wa qura'i fi muharabati bil Islam wa id'afu sya'nul muslimin wa kanat kitabahum tusallu ila hadudi madinati wa ila mura'ilaha. Mereka musyrikin Quraisy itu mengerahkan banyak harta, segenap kekuatan dan kemampuan senjata armada perang dalam rangka memerangi Islam, melemahkan keberadaan dan diri kaum muslimin. Demikian pula pasukan perang mereka. Merengsek dan melanggar batas-batas kota Madinah serta menyerang padang-padang gembala di Madinah. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Sufyan muqabilan min asy-Syam ala ra'si hadi'ira wa kana min asyadi nasi wa adawatul Islam nadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa lil khuruj ilaiha
walam yahtafala balighan lianna amara ira la nafira. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Abu Sufyan datang dari Syam sebagai pemimpin rombongan pemberontak ini, sedang Abu Sufyan termasuk orang yang paling sengit memusuhi Islam, maka segera Rasulullah menyuruh orang-orang untuk keluar menyerang rombongan pemberontak tersebut. Rasulullah tidak mempersiapkan persiapan perang yang maksimal karena masalahnya adalah masalah menghadang rombongan niaga pemberontak, bukan berangkat berperang. Wa balagha Abu Sufyan mukharija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu iyah fa arsala ila Makkah mustashrihan li Quraisy liyamna'uhu minal muslimin. Kemudian sampailah berita keluarnya Rasulullah pada Abu Sufyan dan bahwa Rasulullah menuju kepadanya, maka dia mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan orang Quraisy agar mereka menolong dan melindunginya dari orang-orang Islam. Wa balagha sariqa ahlu Makkah fajadahum wa nahdu musri'ina wa lam yutakhalaf minal ashrafim fihim ahada wa hashadu min hawlahu minal ila arbi wa lam yatakhalaf anahum ahada min buduni Quraisy ila qalli nadir wa ja'u ala hamiyati wa baghadabi wa hanik. Permintaan tolong itu pun sampai pada penduduk Mekah, maka bergegaslah mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka dan bangkit menyambutnya. Tak satu pun dari elit musyrikin Quraisy yang tertinggal. Kabilah-kabilah Arab ikut bergabung di sekeliling Abu Sufyan dan tidak satu pun dari klan Quraisy yang tertinggal. Hanya sedikit sekali yang tidak ikut serta. Maka mereka berangkat dengan penuh fanatisme, luapan emosi dan kemarahan. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an fi salasami'ati wa salasata asyra rajulan lam yakun ma'hum min khayli ila fursan wa sab'una ba'iran ya'utakibu rajulani wa salasata ala ba'iri wahidi la firqa min dhalika baina jundi wa qa'id wa tabi'i wa mazbu' fakana minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa kabari wa sahabati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas berangkat bersama 313 orang tanpa sarana kuda perang kecuali 2 ekor kuda dan 70 onta, dengan 2 atau 3 orang berboncengan pada 1 onta, tanpa ada benda dalam hal itu antara panglima dan prajurit, pemimpin dan yang dipimpin. Termasuk dari mereka ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat senior. Wa dafarau ila Mus'ab bin Amir wa raya al-muhajirin ila Ali bin Abi Thalib wa raya Ansar ila Sa'ad bin Mu'ad. Bendera perang diserahkan pada Mus'ab bin Umair, panji sahabat muhajirin diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan panji sahabat Ansar diserahkan pada Sa'ad bin Mu'ad. Wa lima sami'a Abu Sufyan kharaja lil muslimin khafat wa lahaqa bisahil bah. Ketika Abu Sufyan mendengar akan perangan kaum muslimin, maka dia mengambil jalan menurun dan menembus ke pantai. Walamma ra'a annahu nija wa salamat air kataba ila Quraisy an irja'u fa innakum innama kharajtum litahrazu airakum wa hamu bil raju' fa Abu Jahal ila qatal wa kanat Quraisy baina alfu wa ziyadah wa minhum
di Quraisy wa sadatiha. Tatkala dia mengira bahwa dia telah selamat, demikian pula unta-unta niaganya, maka dia menulis surat kepada kaum Quraisy, maka akan mereka kembali saja. Karena kata Abu Sufyan, kalian berangkat tidak lain untuk menjaga rombongan unta niaga engkau semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum afrada ini Makkah betul-betul memerintahkan sebuah hati, memuntahkan buah hatinya. Wa anzalallahu azza wa jalla fi tilka lailata mataran kana ala musyrikina wa balan syadida wa minhum min taqadim wa kana lil muslimina rahmah wa ta'al wa salbaram wa sabat aqdam wa rabata ala qulubihim. Pada malam itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang sangat deras bagi orang musyrikin yang menghalang-halangi mereka untuk maju, dan menjadi rahmat bagi muslimin karena memungkinkan mereka merambah medan, menjadikan pasir-pasir rapat mereka, membuat telapak kuku mereka serta menyatukan hati mereka. Wa huwa qaulihi ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'an yudahhirukum bihi wa yudhibu ankum rijza syaitani wa liyuthabbitu ala qulubikum wa yusabbita bihi aqdam. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Wa bani li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arsy yakunu fihi ala talim musyrifi ala mu'rakah wa masyi fi maudi ma'rakati wa ja'ala yash'iri biyadihi. Rasulullah SAW kemudian dibuatkan arish, semacam gubuk sederhana, dan beliau berada di situ. Aris itu berada di atas bukit kecil yang menonjol di atas medan pertempuran. Beliau SAW berjalan di tempat bakal terjadinya ajang pertempuran seraya menunjuk, memberi isyarat dengan jari beliau. Hadza masra'u fulan, ini tempat terkapalnya fulan. Hadza masra'ul fulan, ini tempat tergulingnya fulan. Hadza masra'ul fulan, ini tempat tumbangnya fulan. Insyaallah, fama ta'di ahada minhum mawda'i isyarah. Dan tidak seorang pun dari orang-orang yang disebut Nabi meleset dari tempat yang telah ditunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Walamma tala'a musyrikun wa tara'a jam'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat musyrikin mulai tampak dan dua kubu saling pandang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadi Quraisyun ja'at bi khuyalaiha wa fakhriha ja'at tuharibuka wa tukadzibu rasulak. Duhai Allah, ini adalah orang Quraisy, maka datang dengan segenap kebanggaan dan kesombongan. Mereka datang memerangimu dan mendustakan Rasulmu. Wastafa al-fariqan wa adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safu wa raja'a ila arsy wa dakhaluhu wa ma'aha Abu Bakar wa Rasulullah ya kasir
al-ibtihal wal tadri'u wa du'a akialan. Dan berhadapan-hadapan dua kelompok itu, Rasulullah SAW meluruskan barisan pasukan dan kembali ke Aris. Beliau memasuki dan diikuti Abu Bakar. Rasulullah SAW memperbanyak bersimpul seraya berdoa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anjirni ma wa'adtani, Allahumma nasrak. Wahai Allah, luluhkanlah untukku apa yang engkau janjikan padaku. Wahai Allah, datangkanlah pertolonganmu. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nas fa kharadahum ala qital wa tazahamun nas wa dana ba'duhum min ba'di wa dana musyrikun. Kemudian Rasulullah menemui para pasukan. Beliau berkhutbah berapi-api membakar semangat berperang segera orang-orang itu berdesak-desaan menyebut ajakan beliau. Satu dengan lainnya saling berdekatan siaga dan musyrikin kian dekat. Maka bersabdalah Rasulullah, Qumu ila jannah aruduha samawatu wal ard. Bersiaplah kalian menuju surga yang lebarnya seukuran dengan langit dan bumi. Wan nasu ala masafihim sabirun dakirunallaha katsiran. Pasukan Islam teguh pada formasi barisan perang dan sabar dan banyak berzikir kepada Allah. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalan syadidan. Rasul turun bertempur dengan hebat. Wa kana aqraban nasa minal al. Beliaulah paling dekat dengan musuh. Wa kana asyadan nasa yauma idi ba'asan, dan paling dahsyat bertempur. Wa anzalallahu malaikati birrahmati wan nasr wa qatalul musyrikin wa huwa qauluhu ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan malaikat dan membawa rahmat serta kemenangan. Mereka ikut berperang melawan musyrikin. Itulah firman Allah Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ila malaikati anni ma'akum fasabbihu ladina amanu sa'ulki fi qulubi ladina kafaru ru'ba fadribu fawqan a'naki wadribu minhum kulla banan. Quran Surat An-Anfal ayat 12. Watasabiqu sababi fi syahadati wa naila syahadah. Para pemuda pun berlomba-lomba meraih syahadah dan mendapatkan keberuntungan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.